Selamat sore pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada dan juga selamat sore ibu-ibu, Umi, selamat sore, apa kabar semuanya? Selamat sore. Nih, sebelum saya memulai, saya ingin segera bertanya dulu pada ibu-ibu dan juga Umi yang ada di sana. Ibu-ibu, kira-kira apa penyebab, kan sekarang banyak nih suami-suami yang komplain, aduh istriku selalu posesif nih, bawanya curiga mulu sama suami-suaminya, kan jadi keganggu kerjaan. Nah, itu tapi pasti ada alasannya. nah betul sekali, kamu belum nikah aja Udah tahu. udah tahu ya. Ibu-ibu, saya mau tanya, apa kira-kira alasan ibu-ibu curiga sama suaminya? Apa? Sikapnya beda. Sikapnya berubah. Oke, kalau Umi kira-kira apa, Mi? Kalau Umi curiga sama suami itu biasanya gara-gara apa? Penyebabnya? Kalau saya sih apa ya, banyak. Sikapnya berubah, duitnya kurang. Entar dulu kan Pak. Sikapnya berubah, duitnya kurang, kalau tidur ngadep ke tembok, tuh perlu dicurigai. Oke, nah sekarang begitu pula yang melapor ke sini ada seorang istri yang merasa banyak sekali perubahan yang terjadi pada suaminya. Dia curiga berlebihan pada suaminya. Dan dia datang ke sini minta tolong sama saya untuk tolong pertemukan saya dengan suami saya di sini. Selesaikan masalah saya dan buktikan kecurigaan saya. Tapi belum tentu kecurigaan dia benar ya, makanya kita akan buktikan di sini. Nas, mulai curiga sama Juragan. Kenapa? Jangan-jangan Juragan ada selain dari Nanas? Ya iyalah. Dia Katanya kan bilang-bilang udah sama Nanas, tapi udah curiga Nas. Ya kenapa Mas? Coba, kenapa? Ngeliat ada foto di dompetnya. Waktu kemarin cuci baju Juragan, foto selianti Nanas, Nas. Curiga. Bener. Cemburu nggak? Curiga. Oh, enggak. Bener, Nanas. Jadi kamu terima aku Mas Astrid? Ya iyalah orang. Ya iyalah. Ya, inilah dia sang istri Rini. May it be an evening star shines down upon you. Halo, nama saya Rini. Saya bekerja di Jepang sebagai dancer sekaligus ibu rumah tangga. Kebetulan sekarang lagi pulang ke Indonesia karena kangen sama anak dan suami. Tapi apa yang suami saya lakukan setelah saya di Indonesia, sikap dia tuh berubah, nggak tahu kenapa. Sering nongkrong malam, sering nggak pulang, sering nggak jelas kalau ditanya keluyuran sama siapa. Saya juga kadang tuh mikir kenapa ya dia kok bisa begitu. Kadang kalau saya tanya dia lagi sama siapa, dia nggak pernah jawabannya serius, selalu bercanda. Maka saya kadang tiap hari itu kadang sering kesel sendiri di rumah, kan capek ngurus anak, pulang juga kan istilahnya pengen ngurus keluarga. Tapi tuh suami malah lupa diri, dia tuh beranggapan tuh karena kan kayak masih muda gitu, nggak berasa punya istri, nggak berasa punya anak. Makanya saya berharap rumah Uya tuh bisa menyelesaikan saya dengan suami saya. Sebetulnya berat tadinya buat saya mencoba membantu menyelesaikan masalah rumah tangga, karena bisa dibilang rumah tangga saya aja kan juga belum berpuluh-puluh tahun ya. Saya juga menjalani rumah tangga baru sekitar 12 tahun gitu kan, sangka menggurui lagi. Tapi kan nggak apa-apa, tugasnya kan di sini kita membantu, apalagi kan ada Umi yang udah dituakan ya Mi ya. Iya. Ya yang udah, loh kenapa sih Mi? Dituakan nggak usah terlalu paseh begitu. Oh ya. Ah. Yang bisa memberi nasihat-nasihat positif. Mudah-mudahan juga nih buat pasangan-pasangan pasutri-pasutri yang lagi nonton juga ada pembelajaran positif. Supaya bagaimana mengatasi bagaimana kecurigaan yang berlebihan. Dilihat dari sisi positifnya. Mudah-mudahan selalu ada solusi ya di rumah Uya ya. Kita panggil aja sekarang Davidnya, justru suaminya akan kita undang dulu ke sini. Inilah dia, David. Mas David. Ganteng ya ibu-ibu, langsung pada bengong semua lihat orang ganteng. Gila, saya dari tadi di sini cuek aja, ibu-ibu bisik-bisik aja orang ganteng. Ya. Nih ya, saya mau tanya sama David dulu. Fit. Iya Mas. Tahu nggak apa alasan kamu diundang ke rumah Uya?
Jujur sih sebenarnya saya tahu, Mas. Oh, kamu sadar, tahu. Sadar. Apa kira-kira menurut kamu alasannya? Saya yakin saya diundang ke sini sih mungkin karena sikap istri saya, Mas. Karena sikap istri kamu. Jadi kamu tahu yang undang kamu ke sini siapa? Tahu saya. Siapa? Istri saya. Istri kamu? Iya. Oke, luar biasa. Masalahnya apa menurut kamu kira-kira? Kira-kira nih, sebelum saya beberkan masalahnya apa, saya pengen tahu kamu sadar nggak masalahnya apa? Saya punya istri. Istri saya ini nggak pernah percaya apa yang selama ini saya omongin gitu. Oke. Jadi setiap saya punya temen cewek itu pikirannya udah selalu negatif. Negatifnya dalam hal saya dituduh selingkuh lah, saya dituduh punya ada main sama dia lah, saya dituduh ada macam-macam lah. Apalagi kalau setiap ada kontak cewek baru di HP saya, itu selalu dipertanyakan sama dia. Ini kontak cewek siapa nih? Baru lagi. Udah hafal tuh cewek-cewek ada yang baru hafal? Langsung di-save semua, Mas, ke handphonenya. Oh. Di-save semua, nanti baru dilacak, ditelepon satu persatu, baru dikontekin. Ada hubungan apa sama laki gua? Ada hubungan apa sama laki gua? Jadi saya seakan-akan saya nggak boleh berteman sama cewek gitu. Ah. Saya kan bingung juga. Saya berteman sama semuanya kan. Saya nggak pernah pilih-pilih gitu. Berteman sama siapapun saya boleh lah. Tapi kenapa pikiran istri saya sempit banget gitu? Kenapa harus tuduhannya ke gue dituduh selingkuh lah, aku dituduh punya ada main lah. Padahal mereka teman-teman aja just friend gitu. Nggak ada lebih dari itu. Tapi kan nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Oke, saya jujur di sini. Saya untuk semuanya. Saya pernah ngelakuin kesalahan. Oke, saya pernah ngelakuin kesalahan sekali aja. Oke, tapi itu bukan jadi acuan buat Kesalahan saya. apa tuh? Ya, saya dulu jujur sih pernah deket sama teman satu kerjaan. Iya. Tapi emang dia suka sama saya. Cuman karena saya tanggapannya baik sama dia jadi lebih ke saya, Mas. Iya. Dia sering ngasih HP saya, ngasih duit ke saya. Jadi ya ini Dia sadar loh, saya nggak nanya dia ngomong sendiri loh, di atas kesadaran dia sendiri loh, saya nggak nanya loh. enggak, Pak. maksud saya bukan saya yang minta, tapi Iya. emang dari dianya Nah, sendiri. dikasih rezeki, kenapa Ya, ditolak? maksud saya bener bilang nggak? kan Iya. orang ngomong hilangan rezeki jangan ditolak kan, saya Bener. terima dong. Tapi ternyata dia ada lebihnya, ada Salah something. tangkap. Iya, saya pikir oh ada something dari Akhirnya semuanya. sempat jadi masalah tuh sama. Iya, sempat cekcok, sempat saya berapa hari 2 hari nggak pulang. Padahal saya nggak pernah ada lebih, cuman just friend aja, dia aja yang nganggap saya lebih, Mas, gitu, Mas. Akhirnya sampai sekarang, akhirnya istri kamu nih berlebihan yang overprotective Iya, ke kamu. makanya sempat saya tinggal sama dia nangis-nangis, mau jangan pergi. Udah saya pergi, biar tuh adem dulu suasananya, Mas. Tapi biar kamu tenang. cinta sama istri kamu kan? Cinta, Mas. Cinta banget. Pengen hubungan dengan istri kamu baik-baik saja. Iya. Nah makanya kamu pengen datang ke sini justru ya. Kayak luar biasa ya. Kita coba bantu sebisa kita Umi ya, Mia. Iya, insya Oke, Allah. kalau begitu siap kalau istri kamu kita panggil ke sini? Siap, Mas. Iya, siap. Kalau begitu, inilah dia sang istri yang melaporkan sang suami ke sini, Rini. Ya, silakan duduk, Mbak istri. Ya, kok suami istri jauh-jauhan deketan dong ah. Lah, punggung-punggungan nih. Mbak Rini, ya datang ke sini atas inisiatif Mbak Rini sendiri. Kan tadi saya udah lihat tuh tayangannya Mbak Rini bilang kok suaminya masih udah nikah kok masih kayak anak-anak gitu ya. Iya. Nah, sekarang ada suaminya di sini nih. Apa maunya Mbak Rini apa? Dan suaminya tadi udah bilang ke sini datang dengan secara sadar dan dia malah pengen ke sini biar selesai masalahnya. Biar hasilnya baik. Jadi saya selama ini kan saya kerja di luar negeri, Mas. Cuman Oh, di luar negeri? Kerja di luar negeri. Jadi kan saya jarang mantau dia dong ya. Terus setiap kita komunikasi juga pertama-tama itu lancar. Di luar negeri pas kerja apa? Sebagai turis atau sebagai apa? dancer. Oh, dancer di luar negeri di mana kalau boleh tahu? Di Jepang sama Korea. Di Jepang mau Korea. Oh, di luar negeri. Oke, terus? Iya, jadi kan saya jarang mantau dia kan. Jadi secara nggak langsung saya nggak tahu dong dia lagi sama siapa, lagi di mana gitu kan. Tapi kok pas lama-lama komunikasi udah nggak ada. Makanya saya karena kangen sama anak, sama suami, jadi saya inisiatif pulang. Biarpun nggak habis kontrak, saya pulang. Pulang. Tapi setelah saya di Indonesia, tapi kok sikapnya bener gitu kan, kayak ada yang mencurigakan ini gitu kan, kayak apa, kayak waktu tengah malam gitu kan, tiba-tiba ada telepon. Nah. Ada telepon, pas saya tanya itu siapa, nggak tahu, mati gitu kan. Oh, mati teleponnya, iya. Pas Mungkin paginya salah saya sumbang kali. nge-save. Tuh, pas paginya saya nge-save tuh nomor dia. Nge-save. Pas saya telepon pertama nyambung, pas lama-lama kok nggak nyambung, ini nomor siapa gitu kan.
saya udah sering banget ngeliat bukti dia foto sama cewek-cewek tuh udah sering banget. Makanya setiap saya tanya itu siapa Pak? Teman. Masa teman pakai SMS-an kangen-kangen Kayak kan apa nggak SMS-nya? mungkin. Kayak lagi di mana gitu kan, lagi di mana. Wajar dong. Ya kalau wajar itu sebatas wajar lagi di mana. Saya mau ketemu kamu kan istilahnya wajar. Tapi itu enggak, saya kangen sama kamu. Ada kata-kata pakai cium segala, Oh, kata cium, kangen ada. Ada kata Nah, cium Mas ada. David gimana tuh kalau kayak gitu, Mas? Nah, sebenarnya gini Mas Uya, teman-teman saya yang perempuan pun yang sama semuanya pun ada yang ada dibilang gitu, manggilnya beb lah, beb, kangen lah. Jadi Oke, mereka oke. tuh udah terbiasa karena lingkungan seperti itu, dia manggilnya beb, apa kabar beb, aku kangen sama Iya. kamu. Kayaknya nggak wajar aja kalau beb, Iya. masa cuma sama semua cewek gitu kan, sama Aha. semua cewek. Sedangkan dianya setiap saya tanya ini siapa Pak? Ini teman. Tapi kalau teman kenapa hampir tiap hari gitu kan kangen-kangenan? Nggak Iya. wajar dong. Ya, bukannya teman kan semua juga teman. Maksud saya itu teman dekat. Teman apa dekat. deman? Enggak, teman dekat semuanya. Enggak ada lebih. Teman dekat semuanya enggak ada lebih. Jadi mereka tuh udah terbiasa sama kayak gitu karena merasa nyaman dekat sama saya. Jadi saya tanggap responnya baik juga Mas Uya. Kalau Iya. saya tanggapannya jelek juga kan nggak enak. sama Misalnya andai kata di Tapi SMS-nya nggak Mbak berarti Rini. harus tebar pesona dong. Oh, emang suka tebar pesona? Suka. Kayak apa Suka tebar misalnya? pesona. Misalkan kalau ada lagi jalan nih, ada cewek suka, wah gimana gitu, nggak bisa ngeliat jidat licin. Oh. Enggak, jujur sih Mas itu cuma sebatas iseng saya, manusiawi banget kan. Sebenarnya saya kan manusia normal, ngelihat cewek cantik sedikit pasti kan, wih cantik nih. Tapi di depan istrinya ngomong nggak? Enggak, cuma sekedar, wih gitu doang. Wih, Enggak, kalau saya enggak, terus malah terang sering, nih. Hah? sering banding-bandingin, ih dia langsing ya kamu gemuk Nah. gitu. Enggak Mas, Nah, benar nggak gitu tuh? maksud saya ngomong begitu, maksudnya buat dia tuh jadi inspirasi. Oh iya ya, saya ngeliat cewek seperti itu, mungkin laki gue pengen seperti ini kali, pengen gue berubah seperti ini. Tapi Harusnya dia dia nggak pernah berpikirnya mikir ya seperti mas, itu orang harusnya. kalau habis ngelahirin gitu. tuh pasti badannya melar dong. Iya, dia selalu nge-gym aja alasan mulu Mas, alasan nggak mau lah, nggak ada waktu, padahal deket saya ngajar sendiri, tapi alasannya banyak lah nggak Gimana ada waktu. pengen nge-gym Jadi- setiap di tempat gym ada cewek terus? Nah gitu. Nah, kenapa? Iya kalau di tempat gym, misalkan setiap ada cewek itu lagi, apa cuman modus doang nge-gym, ngajarin nge-gym. Iya, mereka kan kalau kita nggak bersikap profesional sama teman-teman gym gimana? Kan mereka Profesional kenapa cuman sama satu orang? Oh, satu orang. Iya, Emang siapa satu orang, Mbak? Pernah ngikutin di tempat gym? ada. Oke, ada. oke. Umi gimana nih, Mi? Kalau boleh Umi usulkan ya, sama istri itu walaupun ibaratnya ya jujur-jujur lah, tapi jangan yang menyebabkan istri itu sakit. Kayak misalnya itu mah langsing kamu gemuk, jujur sebetulnya. Tapi kan lebih baik nggak jujur begitu, Mas. cuman gini Umi, kalau saya orangnya Kalau lebih ngatain tuh nyakitin banget tuh. Tunggu Mi. dulu. Nah, Enggak. iya. Enggak, kalau saya gini Umi, jadi Iya, jujur iya. kalau saya lebih baik ngomong di depan daripada ngomong di belakang. Kalau saya orangnya belak-belakan, kalau kamu nggak suka sama saya, ngomong di depan jangan di belakang. Kalau saya orangnya mending belak-belakan, kamu kurang bagus Sama nih. kayak saya gitu juga. Mending perfect sekalian. Gue pikir kamu bagus lah body buat kamu juga gitu. Bakal kan Iya. kamu kalau tur ke Korea atau ke Jepang Terus kan gara-gara orang gendut bisa selingkuh gitu. bukan maksudnya selingkuh, karena kamu pikirannya negatif terus. Setiap Gimana nggak gini Umi. gimana nggak negatif? Hampir tiap hari ganti-ganti cewek terus. Nah, tahu dari mana kamu ada bukti nggak? Ayo. Ada buktinya saya ada, udah Bukti? saya titipin. Gini, Hah? gini. Udah saya titipin. Titipin. Bos. Oh, iya, Mi? Begini Mas David, maksud saya gini, betul tujuan ente tuh ngomong di depan istri itu lebih apa adanya, tapi bahasanya aja agak sedikit diperhalus. Kayak misalnya, maaf ya, Rasulullah itu kalau manggil istrinya nggak pernah manggil nama loh bos. Siapa? Selalu manggil nama Humairo. Apa artinya Humairo? Wanita yang kemerah-merahan pipinya. Iya kan? Tujuannya apa? Bini itu biar seneng gitu loh, dipuji. Ini kadang-kadang maaf loh, kadang-kadang laki-laki zaman sekarang mah jujur tapi nyakitin sih. Maaf loh bos, Iya, iya, iya. maaf. Kalau- Iya. Kalau lakinya Umi gimana? Manggil Umi lagi? Nah, nih bos dengerin nih ya, saya kan rada jenong, Iya. ya kan? Lah emang iya tuh kan? Iya. Enak banget bos, masa saya dipanggil ikan lohan katanya begitu.